Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, selamat beribadah. Bulan ini, bulan Juni, tema kita adalah mendengarkan suara Tuhan. Di dunia ini kita banyak mendengarkan suara-suara. Tentunya banyak suara yang bukan daripada Tuhan. Ayo kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Caranya bagaimana? Nikmati khotbah-khotbah sepanjang bulan ini. Mereka akan mengajarkan bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah raya hari Minggu tanggal 25 Juni, sesi pertama dan sesi kedua pukul 6.30 dan pukul 9 akan dilayani oleh Pendeta Roy Iskandar. Ibadah doa lawatan tanggal 29 Juni pukul 7 malam akan dilayani oleh Pendeta Vera Daniel. Kak Enji, ibadah sekolah minggu itu jam berapa? Loh, kamu nggak tahu? Enggak. Ibadah sekolah minggu itu jam 9:30. Kalau sekolah doa jam berapa dan kapan ya? Sekolah doa hari Kamis jam 6 sore. Jangan lupa datang ya teman-teman. God bless you. Please leave your message after the beep. Shalom teman-teman, buat kalian yang merasa masih muda seperti aku undang kalian buat datang di Kopsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Juga ada ibadah youth setiap jam 5 sore hari Sabtu di gereja. See you, God bless you. Oh iya, buat kalian yang rindu retreat, kami ajak kalian buat daftar retreat yang akan diadakan pada tanggal 29 sampai 30 Juni 2023 di Villa Keta Pacet dengan biaya hanya Rp100.000 aja. Dan untuk pembayarannya jangan lupa hubungi nomor yang tertera. Terima kasih, see you, God bless you. Shalom anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menabur untuk gereja. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur, bisa mentransferkan ke nomor rekening yang tertera. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Halo, salam semuanya wanita Bedok Manggaim Sidoarjo. Saya mengundang bagi seluruh kaum wanita untuk dapat hadir dalam ibadah kaum wanita Bedok pada hari Selasa tanggal 4 Juli jam 10 pagi di gereja, dan kita akan dilayani oleh Ibu Kristiani. Oleh sebab itu kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Amin, luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita akan berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini.
Kalau saat ini kami boleh ada dan duduk di tempat ini, itu sama karena Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di rumah, yang mengikuti secara live streaming Tuhan. Kami berdoa biarlah roh Tuhan juga boleh menjamah mereka. Setiap kami yang bersatu hati untuk mempersembahkan tubuh jiwa roh kami malam hari ini untuk datang menyembah memuliakan nama-Mu. Tuhan, mari Engkau boleh hadir menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami buka tubuh jiwa roh kami hanya untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan. Haleluya. Katakan dengan segenap hatimu, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini segenap hatimu, ku jadikan hati ini, sucikan, kuduskan hati ini untuk layak menjadi kediaman-Mu Tuhan. Hati inilah
Saudara, saya rindu bahwa setiap hati kita yang ada di tempat ini benar-benar untuk Tuhan. Oleh sebab itu katakan dengan segenap hatimu, hati ini amin. Kami serahkan hidup kami, Tuhan. Ku serahkan hidup ini untukmu. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, ku jadikan hati ini, amin, untuk kediamanmu. Kau serahkan hidup ini untukmu. Sebab kami tahu bahwa hati kami
katakan hadirat-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi langitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan hadirat-Mu, amin. Bapa, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu kami siapkan hati kami untuk kami boleh bersorak-sorai hanya demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang siap memuji nama Yesus. Katakan bersama-sama. Sekali lagi katakan, haleluya, sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Padamu Tuhan, junjungan hidupku.
wajahmu dan katakan, hari-hariku luar biasa bersama Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami sungguh sangat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan dan berguna bagi gereja-Mu Yesus. Amen. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan persembahan kami di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari petugas persembahan, kami persilakan. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau taat akan firman Tuhan. Dan kita mau belajar melakukan firman Tuhan walaupun itu sulit. Hari-hari ini adalah hari yang sulit. Kalau saudara jalan sendiri, saudara tidak bisa. Oleh sebab itu saya mengajak saudara untuk selalu memegang firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang percaya bahwa doamu didengar Tuhan, mari sama-sama pujikan pujian ini. Ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setia. Pujikan pujian dari awal. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan jawab setia. Doa sekali lagi, ku taat perintahmu. Perintahmu, ku sabar melakukan.
bagian dari doa kami Tuhan malam hari ini. Jadikan kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi bagian dalam kehidupan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Sebab inilah doa kami malam hari ini. Agar setiap hari kami boleh melakukan firman-Mu dan kami boleh senantiasa hidup kami berguna dan mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucapkan syukur kepadamu. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Juga yang beribadah secara online malam hari ini, dimanapun saudara berada, mari Tuhan berkati kami semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, silakan duduk saudara. Shalom. Saya juga menyapa yang juga mengikuti secara online malam hari ini. Shalom dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat, kita baca bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya di dalam Injil Yohanes pasal 10 ini. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya saat itu di dalam perumpamaan mengenai kehidupan seorang gembala dan kehidupan domba-domba yang digembalakan. Bagaimana seharusnya domba itu seperti apa dan fungsi gembala itu seperti apa. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana apa yang digambarkan seperti seekor domba yang mendengar suara gembalanya. Ada cuplikan video, mungkin kita pernah lihat video ini, atau mungkin ada yang belum pernah lihat. Kita akan saksikan. One more time. Domba-dombanya dipanggil oleh yang bukan gembalanya. Ya, jadi dites, ada beberapa tes suara seorang orang yang memanggil. Pakai cara apa, pakai teriakan-teriakan. Panggil-panggil dengan teriak-teriak. Domba-dombanya ya cueknya makan. Nyerah. Yang ketiga. Bisa. Nah, ini sekarang gembalanya. Langsung noleh-noleh kan dombanya. Dalam waktu sekejap mereka mendengar suara gembalanya. Woi, langsung mereka. Ya. Ya kan? Ya. Jadi ini memang seperti ini ya. Domba itu seperti ini. Jadi manusia di dalam Alkitab, saudara. Nah, manusia di dalam Alkitab itu digambarkan seperti domba, saudara. Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga, saudara tidak usah baca. Catat aja kalau saudara perlu catat. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6. Jadi manusia itu digambarkan di dalam Alkitab itu seperti domba. Matius pasal 9 ayat 36. Ini yang mungkin satu ayat ini kita baca ya. Matius pasal yang 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesaya pasal 53 ayat 6 ini dikatakan
seperti domba yang tersesat. Jadi domba itu adalah binatang yang lemah, binatang yang nggak bisa melawan. Karena kalau lihat di YouTube, di video-video, domba kalau mau dicukur bulunya, dia nggak bisa melawan. Ya, beda dengan anjing. Ya, saya punya anjing kapan hari anjing kecil, mini pom, kelihatannya lucu, saudara. Pada waktu saya panggil groomer, tukang potong, dengan PD-nya. Oh, nggak apa-apa, saya biasa Pak, megang anjing. Saya bilang, ini galak Pak. Begitu dipegang, mulai mau dicuci, langsung syat, krak. Langsung tangannya berdarah, saudara. Waduh, saya sampai sungkan. Ya, saya udah ngomong, saya bilang, loh Pak, temenan toh, ambilkan betadin, ambilkan Tensoplas. Ya sambil rodok-rodok izin dia ngomong, oh iya ya enggak apa-apa, tapi telocor getih saudara. Ya kan? Tapi beda dengan domba. Domba dicukur bulunya, dia diem. Tapi domba itu, tapi kenapa Alkitab, kenapa Tuhan Yesus memberikan gambaran manusia itu seperti domba, saudara? Ya, domba itu lemah, gampang terseret, saudara, gampang ikut arus. Ya, ini ada sebuah cerita, saudara, di sebuah negara di Turki, saudara, di desa Gefas tepatnya. Ini kisah nyata, saudara. Pada saat ada kelompok gembala yang menggembalakan domba-domba di daerah Turki itu. Pada saat ribuan, itu ada 1.500 domba. Nah, pada waktu domba-domba ini digembalakan, gembalanya ini lagi sedang sarapan, ditinggal kan, sarapan dia. Nah, ada seekor domba yang keluar dari kelompok itu, terjun bebas setinggi 14 meter. Mati kan? Nah, begitu gembalanya itu melihat, gembalanya bingung, nggak melakukan apa-apa langsung. Domba-domba yang lain ngikut, lihat temannya mencolot, ikut loncat lah domba-domba semuanya. Jadi semua domba-domba itu ikut loncat. Dan dicatat 1.500 domba itu terjun semua, tapi di situ dikatakan untung 1.000 domba yang terjun belakangan selamat. Karena yang 500 itu kan tumpuk, jadi kayak bantal kan bulunya. Jadi yang 1.000 nggak sampai mati. Mungkin gitu. Jadi, nah dicatat menurut Washington di koran dikatakan 450 domba mati, saudara. Jadi domba itu binatang yang lemah, ya. Perhatiannya mudah teralih dan rawan terhadap pengaruh kelompok, sehingga lebih mengikuti. Kadang-kadang manusia juga gitu kan, gampang terpengaruh, ngikuti semua, ya kan. Paling gampang gini, kalau kita sebuah kelompok nih, 4-5 orang kita makan bareng ke sebuah restoran. Nanti yang satu milih-milih, yang satu ngomong, nasi goreng aja. 4 ini bisa ikut, nasi goreng. Cuman ini gak pedas, ini rasanya begini. Begitu gampang manusia terpengaruh, saudara. Nah, kita belajar malam hari ini dari Injil Yohanes pasal yang 10 ini, bagaimana sih Tuhan mengajarkan kita, supaya kita ini domba-domba yang mendengar suara gembalanya dan mengenal dia. Coba kita lihat di Yohanes pasal yang 10 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saudara. Ada beberapa poin. Yang pertama, saudara. Yang pertama di situ dikatakan gembala mengenal domba-dombanya. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar. Jadi gembala ini mengenal
domba-dombanya. Jadi gembala yang sesungguhnya, dia kenal memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya, saudara. Jadi gembala agung kita siapa, saudara? Gembala kita, Tuhan Yesus. Dia mengenal kita, saudara. Dia mengenal pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Amin. Dia kenal kita. Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Dikatakan Tuhan mengenal kita sejak kita dalam rahim ibu kita. Sejak kita dalam kandungan itu Tuhan mengenal nama kita, saudara. Amin. Jadi Tuhan mengenal Agustin, Tuhan mengenal Pak Anton, Tuhan kenal kita semua. Sejak dari kita dalam kandungan itu loh, Tuhan sudah mengenal kita, saudara. Jadi itu pertama, saudara. Saudara kenali, saudara harus pahami dulu bahwa gembala kita, Tuhan itu dikatakan dia adalah gembala agung. Dia mengenal kita. Saudara, saya percaya mungkin di gereja yang skupnya kita seperti di Mahanaim ini, saya percaya Ibu Gembala juga mengenal domba-dombanya di tempat ini. Dia kenal pada waktu berteriak, oh ini suaranya Bu Reni ini. Ya kan? Kemudian yang ngomongnya lembut, oh ini suaranya Agustin. Jadi kenal. Karena Bu Evi kenal. Ibu Gembala kenal dengan pribadi saudara. Tapi kalau saudara enggak dikenal, saudara teriak seperti apapun, Ibu Gembala juga enggak akan kenal. Karena enggak akan tahu itu suara siapa. Jadi Tuhan pun demikian juga, saudara. Demikian dengan Tuhan. Saudara kenali bahwa Tuhan, sadari bahwa Tuhan itu mengenal kita. Bayangkan luar biasa loh, sejak dari dalam rahim kandungan ibu kita. Tuhan sudah mengenal nama kita. Kemudian yang berikutnya, saudara. Gembala berjalan di depan. Saudara kalau lihat video tadi itu, jadi gembala itu berjalan di depan. Bukan berjalan di belakang, saudara. Jadi itu menggambarkan apa? Gembala itu bertanggung jawab. Dia berjalan di depan, dia akan lihat di depan ini ada bahaya atau enggak. Makanya gembala dan domba-domba, ayat yang keempat. Kembali, Yohanes pasal 10 ayat yang keempat. Dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, nah ini tadi, pada waktu mereka dibawa keluar dari dalam kandang, gembala berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mengenal suaranya. Jadi domba-domba itu mengenal suaranya. Jadi bayangkan saudara, begitu ajaibnya, begitu luar. Saya membaca, saya mendapatkan firman ini, saya renungkan selama beberapa hari ini, saya renungkan bagaimana sih seorang gembala itu, saya cari-cari, browsing, seorang gembala domba yang baik itu, dia berjalan di depan, dia bawa tongkat gembala domba itu di tempat, jadi bawa tongkat yang seperti rotan, sebuah rotan gitu yang melungker gitu ya. Jadi dia, tongkat itu dipakai untuk kalau ada domba yang mau jatuh, ditarik lehernya. Juga tongkat itu berfungsi untuk memukul serigala atau binatang buas yang akan mengancam jiwa dari domba-dombanya. Jadi inilah saudara gambaran bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Dia sungguh-sungguh bukan hanya kenal kita, saudara, tapi dia bertanggung jawab atas setiap kita. Dia kenali kita, dia kenal. Dan domba-domba itu mengikuti, karena coba video tadi saudara, dipanggil, pakai gaya, pakai teriakan, ada 3 orang. Gak kenal, domba gak akan mengikuti. Tapi begitu yang teriak itu gembalanya, domba otomatis mendengar, oh ini gembalaku. Dia percaya, domba yang baik itu saudara, bicara apa? Kehidupan kita yang harusnya kita mempercayai Tuhan loh saudara. Jangan mempercayai yang lain.
Berapa banyak orang Kristen, labelnya Kristen. Kita datang minggu, datang ibadah. Tapi pada kita nggak kenal. Di sini dikatakan karena dia mengenali suara gembalanya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari dari badannya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Tadi kayak video tadi. Domba-dombanya itu panggil sama orang yang nggak kenal, dia nggak mau. Tetap makan aja. Berapa banyak kita seringkali hati-hati hari ini, saudara. Ada banyak pengajaran-pengajaran asing ya di luar sana. Kita nggak tahu pengajaran itu baik atau benar, tapi kelihatannya, kelihatannya ini baik. Apalagi sekarang kita bisa di Google, di YouTube ini kita bisa banyak terima pengajaran apa-apa, saudara. Apalagi yang baru bertobat ya. Di sini di gereja menyediakan kelas pengajaran pendalaman Alkitab. Ayo ikuti, saudara. Supaya kita bisa tidak menerima pengajaran-pengajaran asing. Supaya kita ini enggak, ini loh saudara, seperti domba itu. Jangan diiming-imingi. Oh ayo ikut aku, sudah. Kamu enggak apa-apa, kamu tetap ke gereja. Ikut aku. Tapi nanti saudara, pengajaran itu saudara, pengajaran asing itu, kira-kira saudara, gambarannya seperti apa? Kita akan disesatkan. Domba itu gampang kesasar, saudara, gampang nyasar, gampang tersesat. Ayo saudara, kita setia sama gereja lokal, kita setia sama Tuhan. Yang berikutnya, kita loncat langsung ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Yesus adalah gembala yang baik, karena dia rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat yang ke-15. 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Ini statement dari Tuhan. Langsung dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, gembala yang baik itu mau berkorban. Halo gembala-gembala KPK di tempat ini, maukah, siapkah berkorban bagi domba-dombanya? Ya, direpoti, gembala itu kan gitu kan, direpoti. Ya, nanti belum satu ngurusi yang ngurusi ini, ngurusi itu. Saudara, Yesus ini memberikan teladan. Bahwa dia katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat yang ke-15, coba loncat. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Statementnya jelas, saudara. Bahwa Tuhan, dia rela berikan nyawanya, berkorban bagi domba-dombanya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ini jelas, lebih jelas lagi. Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, ayo saudara baca bersama-sama. 2, 3. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya wis, tidak usah terlalu melip saudara, menyerahkan nyawa. Seolah-olah kita itu, ya, kita mau direpoti, mau enggak saudara, sama saudara-saudara kita. Orang-orang yang susah, membutuhkan pertolongan. Saya sungguh-sungguh mengacungkan jempol bagi orang-orang yang enggak banyak bicara, enggak banyak kowar-kowar, tapi dia melakukan bagian ini, saudara. Pada waktu ini Tuhan memberikan teladan, seperti kasih Kristus. Dia memberikan nyawanya. Demikian juga kita, harusnya kita ini memberikan nyawanya juga. Mau berkorban, bicara mengenai korban saudara.
bicara bagaimana kita sih siap nggak berkorban, saudara. Bagi orang kadang-kadang korban perasaan, bener nggak? Kita sudah nolong dipentung meneh, bahasanya kan gitu toh. Aku wes nolong Pak, rela aku sudah pinjemin, aku sudah kasih ini kasih itu. Tapi yang ditolong gak kena ditolong. Saudara, ya wis lah saudara. Jadi saudara, itu bicara bagaimana Tuhan itu memberikan teladan dalam hidup kita. Jadi nggak ada sanggahan, nggak ada alasan bagi kita untuk nggak berkorban. Apalagi kita yang dipercayakan sebagai gembala-gembala KPK, gembala Youth. Ada di sini gembalanya Youth. Ya. Nah, berikutnya ada juga gembala palsu. Nah, tadi itu gembala yang asli, saudara, yang rela berkorban, saudara. Ya kan? Kalau saya lihat Ibu Gembala ini, saudara WA jam 1 malam ya tetap nyala ya Bu ya. Tapi ya tunggu waktu mungkin tertidur. Tapi saudara, itu bicara mengenai pengorbanan loh. Mengenai waktu. Saudara, tapi ada juga bicara gembala yang rela berkorban, ada juga gembala yang tidak mau berkorban. Gembala palsu, gembala upahan. Yohanes pasal yang 10 ayat yang kembali lagi Stanley. Yohanes pasal yang ke-10. Terus next. Ya. Jadi kita lihat saudara. Nah, ayat yang 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika ia melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ternyata saudara, gambaran mengenai seorang gembala yang palsu atau gembala upahan ini, ternyata di dalam perjanjian lama pun dicatat, saudara. Coba kita baca Sakaria pasal yang ke-11, ayat 16 dan 17. Sakaria pasal 11, 16. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Disiksa tambahan domba-domba nih saudara. 17. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Saudara, ternyata Alkitab juga mencatat begitu kerasnya teguran gembala yang tidak bertanggung jawab kepada domba-dombanya. Jadi saudara ngeri loh saudara. Tuhan berperkara langsung loh sama gembala yang palsu ini. Ada begitu banyak orang yang kelihatannya seolah-olah mau ngopeni. Oh wes gak apa-apa, tak openi. Tapi ini loh saudara, gembala yang palsu, gembala yang upahan. Begitu tahu ada serigala, ada masalah yang terjadi, tinggal semua saudara. Berapa banyak gereja-gereja yang hari-hari ini gembalanya upahan. Ya wes saudara, begitu gereja ada masalah, sudah gembalanya caw. Maaf ya, gembalanya ditinggal, domba-dombanya, gembala umatnya ditinggal. Buyar saudara. Makanya saudara, ada domba-domba yang tercerai-berai. Ternyata itu di dalam Yohanes pasal yang 10 ayat 16 ini dikatakan gini. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Bukan dari kawanan ini. Ini luar biasa saudara. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku
Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dengan satu gembala, saudara. Saya sempat cari-cari referensinya. Ya apa sih maksudnya domba-domba yang lain ini apa, saudara? Ternyata domba-domba yang lain di dalam Alkitab itu berbicara mengenai domba yang tercerai-berai. Domba-domba yang tidak ada, domba-domba yang liar, yang tidak digembalakan dengan baik, saudara. Nah, tapi firman Tuhan katakan, ini dikumpulkan, dituntun juga loh sama Tuhan. Tapi dengan satu gembala, saudara. Jadi tidak bisa banyak gembala. Karena pasti akan berebut, saudara. Pasti akan ribut, saudara. Nah, saudara, ini bicara bagaimana kita ini seharusnya kita ini memang punya kapasitas. Gereja ini berbicara mengenai perwakilan gembala sidang di tempat ini, ibu gembala, bapak gembala di tempat ini berbicara mengenai kapasitas perwakilan gembala agung dari Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana dia menggembalakan dengan baik, saudara. Gembala yang baik itu apakah selalu dilus-lus domba nih? Enggak ya saudara, ya nakal ditendang saudara. Tapi enggak sampai parah saudara. Enggak dianiaya dan dicabuti kukunya, enggak. Bukan, itu bukan gembala yang baik, gembala sesat itu. Yang wah domba ini lemu, tak belai. Dimanfaatkan, ada jemaat-jemaat yang lemu-lemu ini kumpulin, tak belai. Dibuat korbanan, dijual. Saudara, hari-hari ini udah banyak loh gembala-gembala yang kayak gitu. Dilihat. Oh ini. Oh ini. Saudara, ayo saudara, kita belajar yuk bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Mereka yang benar-benar domba Kristus akan senantiasa mentaati suaranya. Yang benar-benar domba-dombanya Kristus, mentaati suaranya dan mengikuti dia. Ayat Mas tadi loh, domba-dombaku mendengar suara dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayo, jadilah kita pengikut Tuhan. Jadilah kita senantiasa boleh dengar-dengaran akan suara Tuhan. Supaya apa? Kita disebut sebagai domba-domba Kristus. Mereka senantiasa bersekutu. Ciri-ciri domba-domba Kristus itu bagaimana? Mereka senantiasa bersekutu dengan gembala. Maksudnya gini, kumpulnya ya dengan gembala, suka dengan kumpul dengan gembala. Ojo gini, ada gembala. Kalau wayu tambahan. Saudara. Ini, saudara, justru begitu gembalanya datang disamperin. Seneng domba-dombanya ini karena dia lihat, oh, aku waktunya dikasih makan ini sama gembalaku. Ojo. Begitu gembalanya datang, dombanya melayu, saudara. Berbicara mengenai apa? Bersekutu dengan gembala itu mendengarkan dan mengikuti dalam bahasa aslinya memakai bentuk waktu kini yang menunjukkan aktivitas yang diulang atau menjadi kebiasaan. Ngerti ya? Jadi gini saudara, sesuatu yang dibuat biasa. Jadi domba itu awal mulanya kan nggak mungkin dia mengenal. Tapi karena tiap hari dipanggilin, saya punya ayam saudara, ayam warisan dari ibu gembala. Ya, tapi habis ini tak kembalikan lagi, mau pindah rumah, tidak ada lahannya. Jadi ayam ini karena tiap hari saya juga kadang-kala kasih makan, kadang-kadang adiknya Esti yang kasih makan. Karena hafal suara, saya begitu gini, kur 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 gitu ya, suara bukan ini panggilnya gitu. Ayam itu langsung. Ya, karena kan dia gemoy. Jadi larinya gitu, lucu saudara larinya. Ayam Brahma mini saudara. Jadi kayak celengan bunder gitu saudara, bulunya tebel. Lari, kasih makan. Saya ngasih makan, seneng deh, tuk gitu ya. Jadi dia kenal suaraku. Tapi awalnya saya coba katanya Bu Gembala panggilan. Saya panggil, kur 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 kur. Tambah pun jauh, saudara.
Tapi karena dibiasakan setiap hari seperti ini loh. Sesuatu yang dibiasakan, aktivitas yang dibiasakan setiap hari. Jadi itu akan menjadi kebiasaan yang kita dengar suaranya. Saudara kumpul dengan, maaf ya, kumpul dengan Ibu Evi ini berapa tahun saudara? Lebih dari setahun toh. Ada yang puluhan tahun. Saya kenal Bu Gembala, Ibu Evi 20 tahun lebih, 25 tahunan. Jadi pada waktu di dalam, dari jauh pun, saya tahu, ini suaranya Bu Evi. Pak, saya tahu itu suaranya Bu Evi manggil. Ya toh? Saudara kira-kira tahu nggak, saudara? Ini suara siapa gitu. Karena saudara kenal, saudara. Dan biasa mendengar suaranya, saudara. Jadi saudara, nah, domba yang meninggalkan gembala dan tidak mau mendengar, menunjukkan bahwa mereka bukan domba Kristus. Nah, ini saudara. Kita baca ayat terakhir ini, saudara. Zakaria pasal 7 ayat 13. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Pada waktu Tuhan memanggil kita, anakku, ayo waktunya ibadah. Kita mungkin dipanggil, tapi karena terbiasa rodok budek ya, maaf ya. Telinga kita tersumpel dengan banyaknya persoalan. Jadi akhirnya apa? Telinga kita ini mulai banyak kotoran-kotorannya, telinga rohani kita. Akhirnya seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Ya memang ini ada guyonan nih, ada seorang oma yang umurnya 112 tahun. Oma ini ditanyain sama cucu-cucunya, Oma, rahasianya apa sih? Pada waktu itu Oma itu berulang tahun. Oma, rahasianya apa sih? Oma kok panjang umur? Coba bagi-bagi resepnya dong. Omanya ngomong, oh gampang rahasianya. Kalau kalian pada waktu dipanggil, gak usah didengarkan. Sehingga oma ini pada waktu dipanggil malaikat, dia nggak dengar. Sehingga dia panjang umur, saudara. Tapi itu guyonan, saudara. Firman Tuhan katakan, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Demikianlah aku tidak mendengar, saudara. Ini juga diwalik Tuhan loh. Kamu dipanggili Tuhan untuk bertobat, kamu nggak mau dengar. Demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Pada waktu kita panggil, Tuhan, Tuhan berkati usahaku. Tuhan tidak dengar. Tuhan katakan di dalam Alkitab, memalingkan mukanya. Ya saudara, pertanyaannya malam hari ini saya tutup dengan sebuah pertanyaan yang kita jawab dalam hati kita masing-masing ya. Sebagai penutup dikatakan begini, siapakah yang kita ikuti? Orang lain? Gembala-gembala yang egois? Istilahnya gembala-gembala yang bukan gembala, saudara. Ngaku-ngakunya gembala. Atau suara dan petunjuk gembala yang baik, saudara. Malam hari ini, saudara, biarlah kita mau belajar dari teladan Yesus. Kita belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ini bagaimana Yesus sebagai gembala kita yang baik. Dia menuntun kita. Gembala yang baik itu akan bertanggung jawab. Dia berjalan di depan kita. Dia akan cari rumput, padang rumput yang hijau. Karena dia tahu itu kesukaannya domba-dombanya. Dia kesukaannya, dia akan saudara. Tapi kalau saudara mengikuti gembala yang bukan yang baik, saudara. Saudara mau makan, enggak makan, makan sampah akhirnya. Kita lihat tuh, ada kambing yang enggak ada gembalanya, makannya sampah, makannya sembarangan, makan rumput liar. Akhirnya sakit perut, banyak penyakitnya, saudara.
berbicara mengenai kehidupan kita, yuk saudara. Ayo kita mengikuti pengajaran-pengajaran yang baik. Gereja lokal tempat ini, 23 tahun loh gereja ini saudara. Apakah kurang menggembalakan saudara dengan baik? Jujur saudara, memang kadangkala ada keterbatasan. Ya, mengenai segala sesuatunya. Tapi kita belajar saudara, bagaimana kita tetap mendengarkan suara Tuhan, bagaimana kita bisa mendengar, karena kita, bagaimana kita sih bisa mendengar peka akan suara Tuhan. Karena kita kenal Tuhan kita, karena kita kenal suara agung dari Tuhan, sapaannya, ciri khasnya suaranya seperti apa, bagaimana caranya Tuhan bertindak dalam hidup kita. Oh ini Tuhan ini, pasti ini caranya Tuhan. Karena ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan dalam hidup kita. Tapi kalau caranya pada waktu kita mendengar suara Tuhan, rasanya itu intimidasi, rasanya itu tekanan dalam hidup kita. Ini bukan suara Tuhan, ini suara setan saudara. Ya, ayo saudara kita akhiri malam hari ini. Biarlah apa yang kita renungkan malam hari ini, yuk kita belajar melakukan dalam hidup kita. Jadilah domba-domba yang senantiasa mendengarkan dan mengikuti domba gembalanya yang baik. Kita naikkan satu pujian bersama-sama ya. Engkaulah gembala yang baik ya. Engkaulah gembala. Teksnya ada mungkin nih, Mr. Stanley. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sama-sama kita naikkan dari awal. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan
kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau adalah penuntun jiwa kami Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu Pendeta Daniel Aryadi Santoso dalam seluruh aspek kehidupan beliau. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, keluarga, pakai makin hari makin heran. Kami juga berdoa malam hari ini untuk mereka yang sedang sakit, baik yang online ataupun yang ada di gereja. Tuhan, Engkau menilik melawat mereka. Pak Henry yang sedang sakit flu, ada di rumah Tuhan, Engkau tilik dan lawat sehingga kesehatannya boleh pulih kembali. Doris dan Dagmar yang juga sakit Tuhan, menderita penyakit jantung Tuhan, Engkau sembuhkan. Kami percaya Tuhan adalah penyembuh kami. Tuhan adalah penolong kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Mereka yang di rumah menantikan pekerjaan, mencari pekerjaan, mendaftar ataupun membuat surat-surat untuk diajukan kepada perusahaan yang dikehendaki, Tuhan tolong. Tuhan memberikan pekerjaan yang cocok untuk mereka. Bagi mereka yang saat ini harus membayar uang sekolah, mereka yang harus membayar uang ujian dan sebagainya, ijazah dan sebagainya, masuk perguruan tinggi, SMA, SD, TK, bahkan taman kanak-kanak Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan bagi kami. Engkau adalah Jehovah Jireh. Sediakan buat anak-anak-Mu. Karena kami percaya masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Bagi orang-orang yang sedang berjuang untuk membayar tagihan-tagihan dalam perusahaan, membayar Tuhan, tunggakan-tunggakan, membayar karyawan Tuhan. Tuhan memenuhkan semuanya ya Bapa. Mereka yang seharusnya harus membayar Tuhan, Engkau kirim Tuhan pelanggan-pelanggan baru. Engkau kirim Tuhan orang-orang yang membutuhkan barang-barang mereka yang mereka jual. Dan juga jasa yang mereka jual. Sehingga mereka dapat hidup di dalam damai sejahtera Allah. Tuhan, kami juga berdoa mereka yang punya masalah. Baik itu masalah mengenai keharmonisan rumah tangga maupun masalah apapun di tiap-tiap keluarga. Kami halau segala masalah yang tidak bisa diselesaikan itu di dalam nama Yesus. Dan kami percaya oleh hikmat Tuhan, oleh marifat Tuhan ada jalan keluar dari setiap masalah. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.